Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan saudara semua. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Mingguan, hari ini Rabu 23 Juli 2025. Renungan didasarkan dari Yohanes pasal ke-6, ayat 41 sampai dengan 51. Sebelum kita bersama merenungkan sabdanya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan, pertolongan, kesukacitaan, dan kekuatan yang mengalir senantiasa dalam berkat dan kemurahan-Mu itu. Sehingga sepanjang kehidupan kami, nafas pengharapan kami kepadamu tidak pernah putus, oleh karena kuasa-Mu itu bekerja dengan kekal. Maka kami percaya ya Tuhan Yesus, kebenaran sabda-Mu yang hendak kami renungkan bersama adalah sapaan kasih-Mu yang kekal itu, sehingga di dalamnya kuasa dan mujizat itu berkarya di dalam tubuh, jiwa, dan roh kami. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus, kami siap mendengar dan melakukannya, dan kami mohon ampun ya Tuhan Yesus atas setiap dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Hanya di dalam nama dan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, Sang Sumber kebenaran dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan bersyukur dan percaya. Amin. Yohanes pasal ke-6, ayat 41 sampai dengan 51, demikian sabda Tuhan. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia, karena Ia telah mengatakan, Akulah roti yang telah turun dari sorga. Kata mereka, bukankah Ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, Aku telah turun dari sorga? Jawab Yesus kepada mereka, Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Berbaiklah kita yang merenungkan sabda Tuhan dan berbaiklah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, tema renungan mingguan hari ini Rabu 23 Juli 2025 ialah tidak akan mati. Jika ada yang jualan obat untuk hidup selamanya di dunia, mungkin ada yang tertarik. Jika ada obat untuk menyembuhkan dari segala penyakit, guna menunjang hidup yang selamanya, kembali mungkin pada berebut. Tapi apakah kehidupan itu hanya berbicara soal selamanya di dunia ini? Jika berpikir selamanya, tentu kondisi dirinya berbahagia. Padahal kita tahu, dalam kehidupan dunia, apakah baik-baik saja yang membuat kita terus bahagia? Artinya, bagi siapa saja yang kaya, yang punya jabatan, dan lain sebagainya, apakah dirinya selalu bahagia? Dan, kembali, apakah juga mereka yang menderita, yang miskin tak berdaya, mau selamanya hidup di dunia? Tadi juga misalkan obat
memperpanjang umur untuk selamanya. Dan mereknya generik. Apakah orang yang menderita itu kemudian akan membeli obat itu supaya hidupnya selamanya? Berarti ia siap menderita konsekuensi untuk selamanya, bisa jadi menderita miskin dan tak berdaya. Maka kembali dalam permenungan kehidupan yang kita jalani. Ada setiap sisi kehidupan yang tentu saja tadi. Sebenarnya kita tidak butuh obat tadi. Obat dalam artian yang menjaminkan kita kekal dan mengalami kehidupan yang terus-menerus di dalam dunia ini. Kenapa demikian? Saya yakin di antara kita semuanya ada yang sudah mulai lelah. Dengan status apapun, dalam kondisi apapun. Sehingga pengharapannya apa? Dengan keyakinan itu kepada Tuhan Yesus. Bukan berarti kemudian mempercepat hidupnya untuk berakhir. Oh, tidak demikian. Yang saya sampaikan tentu tidak mengarah demikian. Tapi kembali pada teks yang kita renungkan bersama. Pada sebuah kepastian yang di dalamnya pengharapan. Bagaimana kita bertahan, bagaimana kita kemudian berproses di dalam kehidupan ini. Menikmati kehidupan itu sendiri. Sampai kapanpun kehidupan kita yang terbatasi dengan kondisi fisik. Mungkin banyak hal yang membuat kita kemudian menurun secara kesehatan dan lain sebagainya. Bagaimana menikmati kehidupan itu. Dalam situasi dan kondisi apapun, dalam status apapun, sehingga kita tetap berbahagia dan memiliki pengharapan itu sendiri. Teks yang kita renungkan menjadi menarik. Tuhan tidak menjaminkan kehidupan kekal di dalam dunia. Nanti semua baik-baik saja, oke-oke saja, dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana kehidupan itu berproses. Prosesnya seperti apa? Jika kita membaca Yohanes, pasal ke-6, ayat 29. Teks ini tadi tidak kita baca. Saya bacakan ayat 29. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Artinya apa? Satu kehidupan kita dalam proses kehidupan ini. Yang tidak kekal di dunia adalah percaya. Kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Lalu caranya bagaimana? Mari kita lihat di ayat yang ke-26. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda. Dalam hal ini, sebenarnya lebih menekankan pada percaya, dasarnya apa? Pada pengalaman. Pengalaman akan apa? Akan tanda-tanda kehadiran Tuhan. Itulah yang kemudian kita bisa menikmati. Sehingga dalam setiap kondisi tadi saya mengatakan, dan keadaan apapun, kita terus percaya pada Tuhan yang sudah menunjukkan tanda-tanda itu. Dan pada akhirnya, kebahagiaan yang kita harapkan itulah yang bisa kita temukan, rasakan, dan terus kita maknai sehingga kita percaya bahwa kesempurnaan kehidupan kita bukan di sini, tetapi nanti. Yang di sini tentu tandanya terus bekerja, dan tandanya itu yang sempurna nanti ketika kita berada dalam surga. Lalu tanggung jawab apa yang kita lakukan dalam kehidupan dunia ini? Ya, persis tadi di ayat 29, teruslah percaya, teruslah melakukan dengan sepenuh hati, setiap tanggung jawab kehidupan kita. Lalu kepercayaan itu dibangun dengan apa? Apakah hanya dengan tanda-tanda saja? Oh tidak. Jika kita kembali pada teks dari ayat 41 sampai dengan 51, di ayat 47. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia punya hidup yang kekal. Ia harus memiliki pengharapan itu. Supaya dengan pengharapan kita dihidupkan. Oh, ada kehidupan. Oh, ada kehidupan. Oh, ada kehidupan. Kenapa saya mengatakan, oh, ada kehidupan? Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup. Di sini, kini di dunia ini, kita bersama dengan Tuhan yang hidup. Lalu setelah kematian, apakah ada Tuhan hidup yang ada dalam kehidupan kita? Ada. Maka itu yang disebut dengan pengharapan. Bahwa nanti pun Tuhan yang hidup itu menyatakan kehidupan untuk kita bersama. Pertanyaan selanjutnya, tadi saya mengatakan apa yang kita kerjakan? Tadi percaya pada Tuhan yang hidup. Lalu bagaimana kemudian kita mengupayakan itu terus-menerus? Maka kembali pada teks yang kita renungkan bersama, khususnya di ayat yang ke-46.
Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Supaya kita bisa mengerjakan semua, maka lihatlah Bapa. Bapa dalam siapa? Di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Sehingga kita hanya memandang, melihat, percaya, dan memiliki pengharapan kepada Tuhan. Ya, kehidupan kita dijaminkan kekal. Kekal dalam anugerahnya kini di sini, dan nanti dalam keselamatannya di dalam surga. Maka pesan apa yang kita terima dalam tema tidak akan mati. Yang pertama, secara khusus kita perhatikan ayat 43. Jawab Yesus kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut. Ketika Tuhan menyampaikan, akulah roti yang telah turun dari surga. Kemudian apa yang terjadi? Orang banyak mengatakan, ini kan anaknya Yusuf. Yusuf siang apa? Tukang kayu dan lain sebagainya. Yang dikenal, bapak ibunya dikenal dan sebagainya. Ada bagian-bagian dalam kehidupan kita yang hanya melihat secara kemanusiaan saja. Demikian juga dalam pergulatan kita. Kita hanya melihat kemanusiaan kita dan segala hal yang rumit, mencemaskan, tidak membahagiakan. Dan banyak hal yang membuat kita khawatir. Kita hanya berpikir tentang kemanusiaan kita. Tapi mari kita kembali meraih dari anugerah dan keselamatan yang Tuhan berikan dalam kemanusiaan kita. Sehingga setiap kehidupan kita tidak lagi kemudian memandang diri kita dalam kesungut-sungutan. Ada sungut-sungutan berarti apa sih? Ya, tidak bersyukur, tidak percaya. Kemudian yang bisa jadi mengmisuh-misuh saja. Tapi lihatlah kehidupan tadi pada tanda-tandanya, pada kasihnya. Sehingga ketika kemanusiaan kita terbuka pada setiap kehidupan yang Tuhan sudah nyatakan, maka kita menjadi yakin yang kekal itu, yang tidak mati itu, yang hidup itu dari Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Sehingga yang kita ucapkan bukan sungut-sungut, tetapi syukur, memiliki pengharapan dan iman untuk terus menjalani kehidupan ini. Pesan yang kedua, secara khusus kita perhatikan di ayat yang ke-44. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Inilah janji Tuhan yang menunjukkan tidak akan mati. Bahwa kasih-Nya senantiasa hadir di dalam kehidupan kita. Bahkan nanti Tuhan berikan janji membangkitkan kita. Asalkan disebutkan di sini, kita harus datang kepada Tuhan. Maka teruslah datang kepada Tuhan. Supaya kita tidak akan mati pengharapan kita. Tidak akan mati dalam berbagai tekanan hidup. Tapi kita jika terus percaya berserah, kita akan dihidupkan dalam segala hal. Punya optimisme dalam menjalani kehidupan ini. Pasti Tuhan akan menolong kita. Dan sebagai penutup, kita perhatikan ayat 48 sampai 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jika seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Hidup. Tidak akan mati. Berarti apa? Hidup. Percayalah bahwa kita tidak akan mati. Artinya kita hidup. Dihidupkan oleh kuasa-Nya di dalam kehidupan dunia ini. Dan nanti dalam kehidupan di surga. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami ucap syukur untuk setiap kebaikan, kemurahan, dan kebenaran firman-Mu yang telah kami terima. Bahwa Engkau-lah Allah yang hidup. Tuhan yang menyelamatkan kami dan memberikan kekekalan atas kami. Maka sepanjang kehidupan kami di dunia, kini, di sini, dan nanti, semua dalam anugerah-Mu yang menghidupkan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran sabda-Mu yang telah kami terima. Karena Engkau memberikan kehidupan dan kekekalan itu. Maka kami percaya Engkau memberkati setiap kehidupan. Ibu Ami Birowo, anak Amoresia, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Ibu Esti Dedi, Bapak Cahyo Muntadi, Ibu Indira Puspasari, Bapak Warsito Utomo,
Ibu Endang Joko Triyono, Ibu Ana Rosalia, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Bapak Pendeta Emeritus Dwi Nugroho, Ibu Erni Tanesip, Ibu Warni, anak Nasya Alana, Ibu Susilowati, Ibu Frida, Saudara Gilbert, dan juga anak Icel dari Papua. Kami percaya Tuhan rengkuhan kasih-Mu bekerja, memulihkan, menyehatkan, dan mujizat-Mu berkarya di dalam kehidupan hamba-hamba-Mu ini. Demikian juga untuk kehidupan Ibu Tigurah Sariman, Ibu Rusmiati Suhardi, Bapak Priyono, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Kun Mariatin Subardi, Bapak Saharun, Bapak Bardi Benyamin, Ibu Sari Budi Santoso, Bapak Kristan Dauribu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Martin Utomo, Ibu Yatmiartini Rusdi, Ibu Sri Suwarsi Rahayu. Berkati dan tolonglah dalam sukacita, berkat dan pemeliharaan-Mu yang kekal. Dan berkati seluruh keluarga Tuhan yang mendampingi, berikan kekuatan, kesabaran, dan berkat-Mu melimpah. Demikian juga setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dan kehidupan kami bersama dengan keluarga kami. Kami percaya Engkau memberkati kami, menolong kami, berikan kesukacitaan, kekuatan, ketabahan, kesabaran, dan terlebih Engkau berikan kami kesehatan. Kami yakin Tuhan, kasih dan rahmat-Mu memulihkan seluruh kehidupan kami secara pribadi. Bersama dengan pasangan hidup kami, bersama dengan anak-anak kami, atau kami bersama dengan orang tua kami dan saudara-saudara kami. Dalam setiap pekerjaan, dalam setiap tanggung jawab, dalam studi kami percaya Engkau memberkati kami semua dan menolong kami. Demikian juga dalam kehidupan anak dan cucu kami percaya Tuhan Engkau memberkati setiap kehidupan anak dan cucu kami. Dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam studi mereka, dalam hal apapun kehidupan anak dan cucu kami. Tolonglah ya Tuhan, sempurnalah kasih-Mu yang menolong, memberkati. Baik mereka yang tinggal di kota-kota Yogyakarta, kota-kota di Indonesia, bahkan di luar negeri, Engkau memberkati setiap kehidupan anak dan cucu kami. Berkati juga setiap kehidupan bergereja kami di GKJ Sarimulyo. Kami yakin Engkau memberkati kami semuanya. Dan berkat-Mu juga hadir di dalam kehidupan bangsa dan negara kami, Indonesia. Inilah doa kami ya Tuhan Yesus, yang kami naikkan dengan percaya, hanya dalam nama dan kuasa-Mu. Dan di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, kami menaikkan doa ini dengan berserah, bersyukur dan percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak kini dan selamanya. Amin.